Satu lagi pembahasan sebenarnya masuk ke struktur data, pembahasan struktur data. Hanya saja karena keterbatasan waktu sudah mepet ya. Dan ini juga dekat sebenarnya dengan kajian terkait polimorfisme. Kita akan bahas di sini yaitu terkait list atau array list gitu kan ya. Kalau seperti ini, perhatikan bahwa saat kita menggunakan array, kita harus tahu ukurannya. Kita harus tahu mau pesan berapa elemen gitu kan ya. Tapi bagaimana jika kita tidak tahu gitu kan ya, mau entah 3, entah 5, entah 10, 100 gitu kan ya, atau bahkan nanti berubah-ubah, kadang 10, kadang 100, kadang 1.000.000, kadang 20 saja. Nah itu kan tidak menentu gitu kan ya. Kalau mau diisi 1.000.000 misalnya di sini, nanti di implementasinya ternyata cuma dipakai 100, 200 gitu kan. Tapi kalau diisi 100, nanti waktu 200 jadi nggak cukup. Maka itulah gunanya yang disebut sebagai list. Struktur data koleksi sama dengan array, hanya saja dia menyimpan datanya itu dinamis. Kalau array itu statis, jadi dari awal sampai akhir ukurannya sekian. Tapi kalau namanya list ini dinamis, bisa berubah-ubah ukurannya ya, menggunakan sebut sebagai, kalau di Java sebenarnya ada list ya, cuma yang lebih sering digunakan adalah array list. Array list mungkin bukan M ya, tapi list gitu ya, list ya, new array list ya. Nah array list ini kelas sendiri yang tentunya dia perlu impornya dia ada di Java util sama dengan scanner, itu kelasnya adalah kelas array list ya. Nah sudah nggak error di sini. Nah bagaimana menggunakannya? Menggunakannya list ini ya, jika ingin diisi itu langsung di add seperti ini ya, misalnya M ini adalah mamalia. Nah, tidak perlu bilang mau ditambahkan ke elemen berapa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak. Langsung dia ditambahkan ke posisi terakhir. Kalau belum ada isinya berarti kan elemen ke 0. Kalau sudah ada 3 isinya, 0, 1, 2, 3, berarti akan ditambahkan ke indeks ke 4. Nah, lebih fleksibel gitu kan ya, seperti ini. Dan kalau mau ditambahkan lagi ada 3 komponen misalnya, kita bisa buat kucing list.add misalnya K, terus harimau H, new harimau, list ditambahkan dengan H, seperti itu ya. Maka saat mau dibuat perulangannya for integer i mulai dari 0 sampai i kurang dari 3, i plus. Nah untuk mengaksesnya, sebelumnya untuk mengaksesnya, misalnya kita mau ambil yang elemen pertama, misalnya elemen ke-1, maka list menggunakan get, menggunakan getternya. Nah get ini bisa ambil indeksnya, get indeks ke 1 misalnya. Nah ini dapatnya kucingnya tadi ya, nggak diapakan, misalnya kita suruh bersuara tadi, bersuara, nggak bisa ya bersuara ya, karena apa? Karena get ini adalah, get ini adalah sebuah objek. Perhatikan di sini, saat saya menambahkan add, ini ditambahkan adalah objek, karena array list di sini dia bisa menyimpan semua jenis objek ya, semuanya disimpan ke kelas objek sebagai super kelas ya, induk dari segala kelas. Jadi dia bisa menyimpan, menampung kelas apapun
ya, makanya gunakan non-ArrayList. Tapi saat kemudian kita mau buat lebih spesifik gitu kan ya, kita berikan template di sini yang disebut sebagai template ya. Template-nya adalah mamalia, tambahkan dengan kurung lebih besar lebih kecil ya di depan nama kelasnya, baik di saat baik deklarasi ataupun di konstruktor di sini di inisiasi ya, tambahkan mamalia. Nah, maka setelah sudah seperti itu, maka list ini pasti sebuah mamalia, bukan lagi objek. Maka saat saya mau tambahkan, nah sudah pasti di dalamnya ini mamalia. Boleh kucing ya, karena kucing anaknya ya. Maka saat kita tambahkan m ya, dan kemudian kalau kita panggil list.get indeks ke 1 misalnya, ini kita bisa bersuara ya, bisa bersuara. Nah, dengan list juga kita bisa ambil indeks yang pertama. Kalau pertama pasti get 0 ya, bersuara. Kemudian list get indeks terakhir. Kalau terakhir itu berarti ukurannya, sesuai dengan ukurannya. Size yang ukurannya, kalau ukurannya 3 berarti indeks yang kedua gitu kan, size -1. Kita juga bisa mengubah isi dari suatu indeks ya. Kalau dengan array kan jelas gitu kan. Kalau di sini list set ya, setter ya, indeks yang ke 0 kita ubah menjadi misalnya new, harusnya tadi mamalia loh, kita ubah menjadi kucing ya, seperti itu. Kita coba lihat hasilnya ya. Kita coba lihat hasilnya. Meong bersuara. Oh, yang ini belum bersuara, yang ini ya. Yang ini sudah benar meong, yang ini sudah benar bersuara, yang ini sama yang ini nggak bersuara. Yang ini diambil saja. Coba kita mau mensuarakan semuanya, menyuarakan semuanya. For integer i mulai dari 0 sampai i kurang dari i plus. Ini kita suruh semuanya bersuara. Maka kita ambil berdasarkan i-nya, gitu kan? Kita jalankan. Oh, belum bersuara juga. Bersuara. Nah, sudah ya. Meong-meong aum. Bersuaranya mana? Oh, yang ke-0 sudah berubah jadi kucing. Ya. Maka yang pertama tadi sudah meong juga. Ya. Kalau ini saya hapus, ya, saya kembalikan. Maka bersuara meong aum, gitu ya. Oke, seperti itu. Nih tadi, kenapa 3? Karena kebetulan kita tahu ukurannya 3. Tapi kalau kita tidak tahu berapa ukurannya, ya, kita bisa ambil kayak ukuran tadi list dot size, ya, sejumlah ukurannya mau 10, 100, 1000 gitu, nggak masalah. Ya, sudah kita tambahkan misalnya di sini list.add, tambah lagi kucing 1, tanpa perlu mengubah ukurannya di sini, kita tambahkan lagi, dia bisa bersuara meong au meong juga tanpa mengubah di sini. Lebih mudah seperti itu. Plus lebih mudah lagi kita menggunakan yang disebut sebagai for each. Jadi kita tidak perlu bingung dari berapa sampai berapa, pokoknya kita mau mengiterasi semuanya ya. Nah, kita bisa menggunakan for each yang formatnya seperti ini. Yang mau diiterasi apa sih? List of apa? List dari apa? List dari mamalia.
Nah, kita sediakan di sini elemennya dulu. Malia M. Ini diperoleh dari listnya ini. Bukan M lagi berarti kalau mungkin ya. N coba. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah digantikan dengan M. Ya. Saat kita jalankan sama. Ya. Sangat sederhana. Mengiterasi semua isi list, masing-masing kita simpan sebagai N, dan N ini kita bisa manipulasi di sini. Seperti itu. Oke. Ini menggunakan indeks, menggunakan array list, dan juga menggunakan template ya. Maka di sini array listnya sebenarnya ada ininya, ada E-nya, elemennya bebas gitu kan ya, boleh diisi elemen apapun, gitu ya. Berikutnya, saat kita mau menyuruh si list untuk list elemen ke satu mencakar, bisa nggak? Elemen pertama kan isinya kucing tadi. List. Oh, ini nggak tahu. Elemen satu ya. Elemen satu kan kucing tadi. Di sini tadi. Satu kucing. Kita suruh dia mencakar. Nggak bisa ya. Karena list ini objeknya adalah yang dideklarasikan objek mamalia. Maka mencakar nggak bisa. Bagaimana caranya? Tadi di casting tadi gitu kan. Nah, tahu gunanya sekarang juga ya. Di casting lagi. Jadi kucing. Maka kalau sudah seperti ini jadi kucing, kita bisa mencakar. Cakar mencakar. Nah, begitu juga nanti harimau. Seperti itu penggunaan secara sederhana Java Collection. Salah satunya adalah array list.